Selamat siang, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ajarkan yang penting bagi kita. Namun sebelumnya biarlah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, kita minta hikmat kekuatan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami siap untuk menerima berkat-Mu pada siang hari ini. Berkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman dan anak-anak kami yang mendengar, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Anak-anak sekalian, satu hal yang luar biasa adalah karena Tuhan memberikan kita pertumbuhan atau perkembangan menuju ke kedewasaan. Nah, selama ini yang dewasa dipahami hanya satu aspek saja, yaitu aspek fisik, yaitu di mana seseorang bertambah tinggi, bertambah besar, nah itu dianggap dewasa. Nah, tetapi ternyata kedewasaan itu menyangkut beberapa aspek, ya. Nah, para ahli itu menyimpulkan ada 6 aspek dalam pertumbuhan yang sehat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Nah, Pak Emmanuel akan tampilkan di layar ya. Nah, jadi ke-6-6-nya. Oke, sebagaimana di layar. Aspek yang pertama yaitu adalah aspek fisik atau jasmani. Lalu aspek yang kedua yaitu aspek kognitif atau intelektual. Aspek yang ketiga yang disebutkan adalah aspek yang ketiga yaitu aspek emosi atau perasaan. Lalu aspek yang keempat itu adalah aspek sosial. Lalu aspek yang kelima yaitu spiritual atau juga moral. Dan aspek yang keenam yaitu aspek identitas diri. Nah, Pak Emmanuel akan sampaikan secara singkat dari masing-masing aspek ini tadi. Nah, aspek jasmani atau fisik itu berbicara tentang pertumbuhan jasmani seseorang, di mana seseorang itu boleh bertambah tinggi, bertambah besar dari waktu ke waktu. Nah, untuk itu diperlukan apa? Makanan yang cukup, demikian juga apa? Istirahat yang cukup. Pokoknya semua yang berbau jasmani, termasuk juga olahraga. Nah, itu yang aspek pertumbuhan fisik atau jasmani. Lalu yang kedua yaitu kognitif, intelektual. Nah, ini berbicara tentang bagaimana seseorang bertumbuh dalam pengetahuan, pemahaman, jadi menjadi orang yang bijaksana. Artinya menjadi orang yang dapat mandiri, kreatif, dan juga kritis dalam berpikir. Nah, lalu kalau yang ketiga itu tadi aspek apa? Emosi. Nah, emosi itu berbicara tentang apa? Itu tentang pertumbuhan perasaan kita. Perasaan itu ada bersifat positif, ada negatif. Positif itu misalnya senang, sukacita, cinta, kasih. Nah, itu semua yang bersifat positif. Tapi ada juga yang bersifat negatif, misalnya khawatir, ketakutan, benci, dan sebagainya. Ya. Nah, lalu yang aspek yang keempat ya. Aspek yang keempat berbicara tentang sosial. Sosial itu adalah bagaimana seseorang itu bertumbuh dalam aspek sosial, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sesama manusia yang lain, baik yang lebih muda atau yang sebaya atau juga yang lebih tua. Nah, tanpa manipulasi, tapi satu pertemanan yang benar-benar tulus. Nah, itu aspek yang keempat. Nah, kalau aspek yang kelima berbicara tentang aspek spiritual atau moral. Nah, ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu bertumbuh dalam nilai-nilai Kristiani, misalnya kasih, kejujuran, nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka ini juga memang kental sekali dengan hal-hal yang bersifat moral ya, bersifat moral. Maka salah satu yang dituntut daripada kita, terlebih kita orang Kristen, adalah moral kita.
moral ya. Maka ini sesuatu yang sifat yang baik. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, dan aspek moral ini juga dikaitkan dengan aspek spiritual. Aspek moral itu sama juga dengan spiritual. Bagaimana seorang dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, berurusan dengan Tuhan dengan benar. Nah, itu aspek yang kelima. Dan aspek yang keenam itu tadi adalah identitas diri. Maksudnya apa identitas diri? Bertumbuh dalam identitas diri artinya bagaimana seseorang, satu, dia bisa memahami siapa dirinya. Dia memahami dirinya dengan benar. Nah, untuk apa dia ada di dunia ini, apa tujuan hidupnya. Nah, untuk itu juga dia akan mengetahui kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan. Kelebihan adalah sesuatu yang harus disyukuri, bukanlah sesuatu yang harus disombongkan, tetapi harus disyukuri. Jadi antara bersyukur dengan aku itu berbeda ya. Nah, kekurangan-kekurangan dalam diri kita juga adalah sesuatu juga yang kita harus belajar menerima diri kita apa adanya. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan dan kekurangan ini harus kita terima dengan benar, gitu ya, harus sekalian. Nah, coba kita baca satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana dalam hal bertumbuh ini, maka ada satu teladan yang patut kita tiru, yang patut kita contoh. Nah, maka teladan tersebut adalah juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan dalam 6 aspek ini tadi? Nah, dan bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh dalam 6 aspek ini tadi ya? Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan ya. Kita buka bersama-sama dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ya, kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat yang ke-55. Yang sudah menemukan kata amin? Amin. Aminnya kurang keras sedikit ya. Yang sudah menemukan kata amin? Amin. Ya, semangat ya. Oke. Yuk kita baca bersama-sama dari Lukas pasal 2 ayat 52. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, di sini kita melihat anak-anak sekalian bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah juga mengalami pertumbuhan sama seperti kita. Tuhan Yesus juga adalah manusia 100% manusia, dan pola hidup Tuhan Yesus adalah sesuatu yang dapat kita tiru dengan baik. Nah, tadi dikatakan oleh Alkitab apa? Dan Yesus makin bertambah besar. Nah, ini berbicara tentang fisik. Ya. Lalu bertambah hikmat. Ini bertambah tentang apa ini? Intelektual atau kognitif. Ya, hikmatnya bertambah. Gitu. Nah, mengapa Tuhan Yesus bertambah hikmatnya? Tentunya tidak otomatis, tapi karena Tuhan Yesus belajar. Itulah sebabnya kalau kita baca bagian firman Tuhan ini tadi secara keseluruhan, maka sebenarnya kasus ini adalah latar belakangnya bagaimana ketika orang tua Tuhan Yesus berpisah dengan Tuhan Yesus, dan orang tua Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, menjadi begitu cemas karena mereka berpisah dengan anak mereka. Maka untuk itu mereka mencari anak mereka, yaitu di Yerusalem, dan bertemu di Bait Allah. Apa yang sedang Yesus kerjakan di Bait Allah? Sedang berbincang-bincang ya, sedang berdiskusi dengan siapa? Alim ulama ya. Dan kecerdasan Tuhan Yesus ini membuat alim ulama ini tadi menjadi, mereka terheran-heran, kagum gitu ya. Nah, jadi ingat satu hal yang harus kita ingat anak-anak sekalian, bahwa Tuhan Yesus menjadi cerdas bukan karena mentang-mentang dia anak Allah ya otomatis, tidak demikian, tapi melalui proses belajar. Tentunya kita pun mau meneladani Tuhan Yesus supaya kita juga mau belajar. Amin. Amin ya. Oke. Jadi itu aspek yang keberapa? Yang kedua ya. Lalu tadi dikatakan lalu aspek yang emosinya di mana? Aspek emosinya di mana? Nah, ketika Tuhan Yesus ketika orang tua Tuhan Yesus berjumpa dengan
Tuhan Yesus, maka orang tua itu menjadi cemas. Mungkin nada orang tuanya juga menjadi nadanya sudah tinggi juga ya. Jadi marah, dia bilang, "Nak, kamu kemana aja sih? Tahu nggak, papa mamamu ini udah letih mencari kamu, sana kemari, cemas, khawatir," gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus jawab dengan marah juga? Dia tidak jawab dengan marah. Nah, berarti dia menguasai perasaan emosinya, gitu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Lalu yang keempat dikatakan bahwa itu unsur apa? Unsur sosialnya. Di mana unsur sosialnya? Atau apa namanya tadi? Aspek sosialnya di mana? Nah, dikatakan oleh kitab suci bahwa Yesus makin dikasihi oleh manusia. Ya kan? Tadi melihat ayatnya tadi kan? Makin dikasihi oleh manusia. Oke. Lalu aspek yang kelimanya itu moral atau spiritualnya di mana? Dikatakan bahwa Yesus makin dikasihi oleh Allah. Artinya ini berbicara tentang hubungan Kristus dengan Bapa di surga, ya. Hubungan Kristus dengan Bapa di surga itu semakin intim, terjadi pertumbuhan. Nah, kita juga harus belajar seperti itu, bahwa kita semakin mengenal kehendak Allah. Nah, itu urusan spiritual. Nah, untuk itu kita memang harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, baik melalui doa pribadi kita, melalui bacaan kita, persekutuan dengan Tuhan. Nah, lalu itu yang kelima ya, aspek moral tadi ya. Nah, lalu aspek yang keenam di mana? Identitas diri itu tadi. Nah, yaitu coba baca ayat yang sebelumnya itu ya. Nah, yang di mana Tuhan Yesus berkata? Di ayat berapa itu? Di mana Tuhan Yesus berkata, "Mengapa?" Ayat 49. Oke, silakan baca ya Jason ya. Ayat 49 silakan baca. 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini bagus sekali ya. Jadi Tuhan Yesus tahu betul untuk apa dia ada di dunia ini. Tahu betul. Tugasnya dia tahu. Tuhan Yesus tahu dia datang dari mana, lalu datang ke dunia ini untuk apa. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus untuk menyelenggarakan tugas itu tadi, Tuhan Yesus harus berada di rumah Bapaknya. Jadi dia tahu tugasnya. Dia mengetahui identitasnya. Nah, anak-anak sekalian, ini satu hal yang luar biasa. Jadi, hari ini kita perlu belajar dari satu teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus juga bertumbuh dalam semua aspek itu tadi. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya, katakanlah misalnya kalau tubuh kita ini, katakanlah misalnya tubuh kita ini menggambarkan aspek-aspek itu tadi, maka tubuh kita ini kan harus bertumbuh bersama, betul nggak? Coba kalau misalnya ada satu bagian nggak bertumbuh, misalnya semua bertumbuh gitu ya, kepalanya nggak bertumbuh-tumbuh, terus kecil misalnya gitu ya, badan besar, otot besar, kepala kecil gitu ya, karena kepala tidak bertumbuh. Nah, atau misalnya yang bertumbuh misalnya tangan saja, tapi kaki nggak bertumbuh, maka tangan lebih panjang daripada kaki gitu ya. Atau misalnya ada orang yang semua bertumbuh, tapi ada satu bagian yang nggak bertumbuh, alisnya nggak tumbuh, gitu ya, nggak ada alis mata, bagus kan? Iya nggak bagus gitu ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana keenam aspek itu tadi dapat bertumbuh dengan baik. Oke? Nah, sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Baik tentang aspek ini tadi, fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, spiritual, identitas diri, atau berkenaan dengan itu, silakan bertanya. Dan setiap yang bertanya, Pak Emmanuel kasih poin, gitu ya. Nah, kamu bertanya aja dapat poin, apalagi menjawab. Oke. Natali ya, silakan Natali. Apa yang mau ditanya? Bagaimana sih Pak integritas yang sesuai dengan iman Kristen? Integritas yang sesuai dengan iman Kristen. Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Anak-anak sekalian tahu nggak arti integritas itu sendiri apa? Ada yang tahu kira-kira integritas itu apa sih? Integritas? Oh, kita harus punya integritas dong gitu. Maksudnya integritas itu sendiri artinya apa sih sebenarnya? Integritas itu sendiri apa sebenarnya? Maksudnya integritas itu apa sih? Pendirian. Oke. Yesus mengatakan pendirian. Oke. Yuk. Ada komen yang lain? Apa sih integritas? Seorang yang berintegritas itu bagaimana? Seorang yang bagaimana? Berarti kalau menurut Jason, seorang yang berintegritas adalah seorang yang berpendirian. Oke. Ada yang satu lagi kasih masukan mungkin? Wibawa. Apa? Wibawa. Wibawa.
Oh, dia punya integritas, dia punya wibawa. Orang yang punya wibawa itu seperti apa ya? Oh, dia berwibawa, ya. Wibawa gitu. Oke, wibawa. Ya, orang yang berintegritas memang pada akhirnya memang akan berwibawa. Nah, oke. Pengertian integritas itu adalah di mana seseorang perkataannya dan perbuatannya itu seiring. Misalnya begini, kita harus misalnya dia mengatakan kita harus jujur gitu ya, dia mengatakan gitu dan hidupnya juga jujur. Nah itu orang berintegritas. Dia bilang nggak boleh bohong gitu. Nah dia berkata jangan bohong dan kelakuannya juga memang dia orang jujur dan dia tidak berbohong gitu ya. Itu orang yang berintegritas. Artinya di mana perkataan dan perbuatan sama. Itu maksudnya orang yang berintegritas. Orang tua yang dihargai kan orang tua yang berintegritas, ya kan? Misalnya orang tua mengatakan jangan merokok, terus orang tua kamu juga nggak merokok. Coba kalau papa bilang begini sambil merokok, dia bilang jangan merokok, tapi sambil merokok. Kamu mengatakan papa sendiri merokok, gitu kan ya? Nah, oke. Ya bagus ya pertanyaannya. Oke, kita akan berikan kesempatan nanti untuk berikutnya. Pak Immanuel percaya bahwa pertemuan kita pada hari ini boleh sangat memberkati. Kita semakin memahami tentang bagaimana kita harus bertumbuh. Nah untuk itu kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita minta pertumbuhan daripada Tuhan, tapi juga ada yang menjadi bagian kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh sangat memberkati kami pada hari ini. Berkati anak-anak kami ini Tuhan dengan pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang sempurna Tuhan dalam segala aspek, baik aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial, moral, spiritual, dan juga identitas diri, sehingga hidup mereka, hidup kami sekalian boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami pada hari ini, kelas ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Shalom.